Halo semuanya, kenalin namaku Nurhani Ardani Rizky. Aku salah satu peserta Latsar di Babel Semarang angkatan 30. Hari ini aku sudah berhasil buat nyelesain agenda 2, yaitu penerapan nilai-nilai dasar berakhlak ASN. Setelah melewati pembelajaran sinkronus dan asinkronus tentang nilai-nilai berakhlak ASN, aku jadi lebih paham apa itu nilai-nilai berakhlak, bagaimana cara penerapannya di lingkungan kerja. Ternyata berakhlak itu ada 3 kode etik di setiap nilainya. Jadi karena berakhlak itu ada 7 nilai dan setiap nilai itu punya 3 kode etik, maka total dari kode etik nilai berakhlak adalah 21. Jadi sebagai ASN harusnya kita juga hafal kode etik atau apa itu kode etik dari berakhlak tersebut. Jadi ketika kita sudah hafal dan paham mengenai ke-21 kode etik tersebut, kita jadi mudah untuk mengimplementasikannya di kehidupan pekerjaan kita. Selama sinkronus dan asinkronus ini, kita juga dapat berbagai tugas. Nah, di mana yang pertama tugas itu kita merefleksikan apa saja perilaku-perilaku berakhlak yang sudah kita terapkan maupun yang belum kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dari situ aku bisa merefleksikan nilai-nilai berakhlak apa saja yang belum aku kerjakan dan bagaimana caranya untuk aku terdorong untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi, sebelumnya kita tidak menyadari bahwa kita belum menerapkan nilai-nilai tersebut, tapi dari situ kita mulai sadar dan harusnya bisa memperbaiki diri. Setelah itu ada juga tugas kelompok mengenai video tokoh berakhlak, lalu bagaimana kita benchmarking terhadap institusi lain yang juga menerapkan berakhlak, lalu juga ada tentang kasus berakhlak. Nah, ketiga tugas ini juga sangat membantu kita untuk merefleksikan bagaimana penerapan berakhlak di luar instansi kita. Jadi dengan adanya video tentang tokoh berakhlak, kita juga tahu tokoh-tokoh masa kini, beliau-beliau itu sangat menerapkan berakhlak dalam kehidupan profesionalismenya. Setelah itu kita juga benchmarking untuk mengetahui instansi mana saja yang telah menerapkan berakhlak dalam pekerjaannya. Nah, nantinya tujuan dari benchmarking ini tentu mencari inspirasi bagaimana mereka menerapkan berakhlak dan nantinya akan kita terapkan juga di instansi kita. Setelah itu ada kasus berakhlak. Nah, tugas ini mungkin suatu kebalikan dari tugas sebelumnya agar kita dapat menghindari perilaku-perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab dan oknum yang tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak. Selain itu, di pertemuan terakhir kita juga ditugaskan untuk membuat future journey of my berakhlak. Jadi kita sudah membuat bayangan selama kita 5 tahun ke depan, kurang lebih saat masa PNS, masa menjadi ASN muda, dan masa ketika kita sudah menjadi pimpinan ASN. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat campaign terhadap penerapan perilaku berakhlak. Campaign tersebut dibuat menjadi sangat menarik agar mudah dipahami oleh masyarakat luas dan pengaplikasiannya bisa gampang diterima oleh minimal adalah ASN gitu. Sekian journaling untuk agenda 2.